Praktik seksual di Eropa, abad pertengahan kini dipahami melalui berbagai catatan tertulis yang mencerminkan bagaimana hubungan intim diatur dalam lingkup kekuasaan, kepercayaan, dan kendali yang berbeda. Materi-materi ini merekonstruksi lingkungan di mana hasrat bersinggungan dengan agama, hierarki, ketidaksetaraan, dan disiplin. Beberapa contoh menggambarkan pengawasan ketat terhadap tubuh dan impulsnya. Yang lain menunjukkan kebiasaan yang menyimpang dari harapan, dan banyak yang menggambarkan situasi yang ditandai oleh kepatuhan atau ketundukan. Setiap elemen membantu kita memahami bagaimana aturan-aturan yang mendefinisikan kesenangan, perilaku buruk, hukuman, atau penyimpangan disusun. Apa yang tampak biasa bagi sebagian orang merupakan dasar untuk mengutuk bagi yang lain. Dan perbedaan-perbedaan ini hidup berdampingan di era yang sama. Perilaku apa yang dapat ditoleransi dan mana yang dianggap tidak dapat diterima meskipun tidak disebutkan. Pengaruh langsung indera terhadap tubuh. Penglihatan, sentuhan, penciuman, rasa, dan suara tidak dianggap sekadar rangsangan eksternal, melainkan saluran yang memicu hasrat intim. Sosok yang menarik, warna yang mencolok, atau pakaian yang elegan dapat mengubah ritme internal tubuh. Citra yang dipersepsikan melalui mata tidak berhenti di permukaan, melainkan menjalar ke dalam, menghasilkan reaksi spesifik dalam suasana hati. Kecantikan dipahami sebagai suatu bentuk bahaya yang mampu membangkitkan gairah tanpa kontak. Beberapa teks menganjurkan agar perempuan mandi dengan ramuan aromatik untuk menjaga penampilan tetap menarik. Penggunaan minyak wangi umum di kalangan kelas atas, baik untuk alasan medis maupun sosial. Pada kesempatan tertentu, parfum dianggap sebagai bentuk komunikasi, diam-diam, cara untuk mengumumkan ketersediaan atau ketertarikan tanpa perlu kata-kata. Ada juga kekhawatiran tentang bau menyengat saat pengakuan dosa, karena dapat mengganggu konsentrasi pastor. Mengenai rasa, beberapa makanan dianggap afrodisiak karena hangat dan lembab, menurut pengobatan kuno. Makanan pedas, seperti bawang putih, jahe, atau kacang-kacangan tertentu, dipercaya dapat meningkatkan panas tubuh dan, oleh karena itu, meningkatkan gairah seksual. Oleh karena itu, pada waktu-waktu tertentu dalam kalender keagamaan, dianjurkan untuk menghindari bahan-bahan ini. Selama puasa, menghindari produk-produk ini tidak hanya merupakan praktik spiritual, tetapi juga cara untuk mengendalikan aktivitas internal tubuh. Beberapa resep medis memperingatkan bahwa konsumsi buah-buahan tertentu, anggur manis, atau kue kering secara berlebihan dapat menyebabkan gairah seksual pada remaja. Ada juga ramuan herbal yang digunakan untuk tujuan sebaliknya, untuk mengurangi hasrat, terutama dalam lingkungan keagamaan atau pendidikan. Sentuhan juga memainkan peran sentral dalam penjelasan medis. Diyakini bahwa kontak fisik memungkinkan perpindahan kualitas dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Suhu kulit, kelembapan, atau kekuatan pelukan memiliki makna tertentu. Beberapa teks menggambarkan efek dari sentuhan tangan, sentuhan paha, atau berbagi kehangatan saat tidur. Gerakan-gerakan ini dapat diartikan sebagai pemicu hasrat atau sebagai bukti kedekatan yang berbahaya. Untuk mencegah situasi yang membahayakan, dianjurkan untuk tidur terpisah, menghindari pelukan yang terlalu lama, atau menjaga jarak antar tubuh selama aktivitas sehari-hari. Di biara-biara campuran jenis kelamin, perhatian khusus diberikan pada pembagian ruang untuk membatasi kontak fisik yang tidak diatur. Teks-teks yang didedikasikan untuk pengakuan dosa atau bimbingan moral juga memperingatkan tentang bahaya suara-suara yang menggoda. Suara lembut, tawa yang menggoda, atau nyanyian yang merdu dapat mengganggu keseimbangan emosional. Di beberapa biara, nyanyian perempuan dibatasi selama upacara campuran jenis kelamin, dengan keyakinan bahwa nada vokal dapat mengganggu konsentrasi spiritual laki-laki. Demikian pula, lagu-lagu populer yang mengandung referensi asmara dikecam karena dianggap sebagai rangsangan yang tidak perlu. Beberapa pengkhotbah memperingatkan terhadap musik instrumental dalam perayaan pribadi,
terutama jika dikombinasikan dengan minuman fermentasi atau dansa yang intim. Musik tidaklah netral. Musik dianggap dapat memicu keadaan yang berubah yang membuka pintu menuju hasrat. Praktik-praktik yang berkaitan dengan pengendalian hasrat melalui indera bervariasi, tergantung lingkungannya. Di kalangan elit, pengendalian tubuh merupakan bagian dari pendidikan. Para pemuda belajar mengenali dan menghindari situasi di mana indera mereka dapat mengarahkan mereka untuk bertindak tak terkendali. Para wanita bangsawan menerima peringatan tentang parfum, kontak mata, dan penggunaan perhiasan atau pakaian yang mencolok. Perhiasan tubuh tertentu diyakini berfungsi sebagai ajakan tidak langsung. Namun, di lingkungan pedesaan atau kerajinan, di mana pengendalian moral tidak terlalu kaku, banyak dari peringatan ini beredar dalam bentuk nasihat populer atau kisah-kisah teladan. Pembatasan gerejawi tidak selalu diterapkan dengan tingkat keparahan yang sama. Dalam beberapa konteks perkotaan, para pendeta memperingatkan agar tidak mengenakan warna-warna tertentu dalam pakaian atau menggunakan kosmetik, sementara di konteks lain mereka mengabaikan perilaku tersebut. Sumber-sumber mengungkapkan bahwa banyak ulama memiliki kekhawatiran medis yang sama tentang hubungan antara indera dan hasrat, meskipun peringatan mereka terutama ditujukan kepada perempuan yang diyakini memiliki kapasitas lebih besar untuk memicu gangguan sensorik. Dalam risalah pengakuan dosa, pertanyaan diajukan tentang pakaian yang dikenakan, parfum yang digunakan, atau gaya rambut yang dipilih, karena semua ini dapat diartikan sebagai tanda-tanda kecenderungan untuk berbuat dosa. Selain teks-teks normatif, terdapat contoh-contoh sastra yang mereproduksi pandangan indrawi tentang hasrat ini. Dalam cerita-cerita tertentu, jatuh cinta dimulai dengan pandangan sekilas atau ingatan akan suatu aroma. Adegan-adegan rayuan mencakup deskripsi detail-detail sensori, kehangatan pelukan, warna kain, aroma rambut. Referensi-referensi ini bukan sekadar hiasan, tetapi bagian dari pemahaman bersama tentang bagaimana tubuh dan impuls-impulsnya bekerja. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa orang-orang mengenali pengalaman indrawi sebagai bentuk gairah yang spesifik, dan hal ini seringkali menimbulkan konsekuensi sosial. Beberapa manual medis menawarkan resep untuk mengendalikan efek-efek ini. Mandi air dingin, pertumpahan darah, infusi pahit, dan olahraga fisik direkomendasikan untuk menghilangkan panas tubuh berlebih. Disarankan juga untuk menghindari musik, gambar tubuh telanjang, dan percakapan yang berkepanjangan dengan orang-orang yang menarik. Nasihat ini khususnya berlaku bagi kaum muda, individu religius, dan para lajang yang dianggap lebih rentan. Namun, banyak dari langkah-langkah ini mustahil untuk dipertahankan secara konsisten. Realitas sehari-hari melibatkan kontak mata, aroma, rasa, dan suara yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Banyak orang percaya bahwa hubungan seksual dengan entitas iblis adalah pengalaman nyata, terdokumentasi, dan berbahaya. Situasi ini muncul dalam catatan keagamaan serta risalah dan persidangan medis. Perempuan, khususnya, diidentifikasi rentan terhadap kunjungan roh jahat yang menjelma menjadi manusia untuk merusak mereka selama tidur atau saat isolasi. Gagasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa iblis dapat memanipulasi tubuh dan indera, membangkitkan impuls yang intens dan sulit dikendalikan. Teks-teks teologis menyatakan bahwa iblis dapat mengambil wujud fisik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dengan demikian mempertahankan hubungan dengan manusia. Wujud laki-laki disebut inkubi, sedangkan wujud perempuan dikenal sebagai sokubi. Entitas-entitas ini tidak dipandang sebagai halusinasi atau metafora, melainkan sebagai makhluk aktif yang mampu menyebabkan kerusakan. Risalah-risalah keagamaan menegaskan bahwa hubungan semacam itu terkutuk karena melibatkan kerja sama sukarela dengan kekuatan jahat. Para penulis memperingatkan bahwa, bahkan jika iblis mengambil inisiatif, korban harus menanggung sebagian kesalahan jika mereka merasa senang atau ingin mengulangi pengalaman tersebut. Cerita tentang inkubai dan sakubai beredar di berbagai kelompok sosial. Mereka disebutkan di biara-biara, dalam pengakuan dosa pribadi, dalam buku pedoman pertobatan,
dan dalam khotbah umum. Beberapa pengkhotbah menggunakan kisah-kisah ini untuk memperingatkan tentang bahaya hasrat yang tak terkendali. Dijelaskan bahwa kurangnya kewaspadaan terhadap tubuh dan pikiran membuka pintu bagi pengunjung supernatural ini. Tidur sendirian, membayangkan adegan intim, atau menyentuh tubuh sendiri dianggap sebagai faktor risiko. Bahkan di kalangan agama, diklaim bahwa setan lebih mungkin menyerang mereka yang menjalani kehidupan spiritual yang intens, karena mereka berusaha menyesatkan orang yang paling saleh melalui kesenangan. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah perempuan yang didatangi setan di malam hari. Pertemuan-pertemuan ini dikatakan meninggalkan bekas yang terlihat pada tubuh, seperti goresan, pembengkakan, atau kehilangan darah. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa korban akan terbangun dengan sensasi fisik yang kuat, ingatan yang samar, dan rasa bersalah. Otoritas gereja menafsirkan tanda-tanda ini sebagai bukti perjanjian dengan kekuatan najis. Terkadang, ritual penyucian dilakukan untuk memutuskan hubungan antara orang yang terdampak dan entitas jahat. Ritual-ritual ini meliputi doa, puasa berkepanjangan, dan larangan tidur sendirian untuk jangka waktu tertentu. Kisah-kisah yang paling rumit mencakup dialog antara korban dan pengunjung supernatural. Dalam kisah-kisah ini, iblis menjanjikan kesenangan, perlindungan, atau pengetahuan sebagai imbalan atas pertemuan intim yang berulang. Gagasan bahwa roh jahat dapat berbicara dan bernalar seperti manusia memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah entitas dengan kehendak mereka sendiri. Dalam beberapa teks, dikatakan bahwa iblis dapat mengambil wujud mantan kekasih atau orang asing yang menarik. Kemampuan berubah wujud ini membuatnya semakin berbahaya, karena dapat menipu, bahkan orang-orang yang berpengalaman spiritual. Ada juga kesaksian dari pria-pria yang mengaku telah dirayu oleh sukubi. Dalam kasus-kasus ini, sosok wanita yang sangat cantik digambarkan muncul di malam hari dan menyebabkan gairah yang tak disengaja. Efek fisiknya dianggap nyata, seperti kehilangan cairan atau kelemahan tubuh saat bangun. Para penulis agama memperingatkan bahwa pertemuan-pertemuan ini dapat menyebabkan kemunduran rohani dan fisik jika sering diulang. Beberapa biksu mengaku merasakan kehadiran sosok-sosok ini saat tidur atau berdoa sendirian. Berjuang melawan godaan semacam itu menjadi ujian kekuatan batin yang terus-menerus. Beberapa buku panduan pengakuan dosa menginstruksikan para pendeta untuk menanyakan tentang pertemuan malam yang tidak biasa, terutama jika orang tersebut menunjukkan tanda-tanda kesenangan atau rasa bersalah. Batasan antara mimpi yang mengganggu dan kunjungan setan tidak dijelaskan dengan jelas. Jika pengalaman tersebut melibatkan kesenangan fisik, hal itu dianggap mencurigakan. Dalam kasus seperti itu, penebusan dosa yang berkepanjangan dianjurkan. Saran lainnya adalah mengenakan jimat keagamaan, tidur dengan benda-benda yang diberkati, atau membaca doa-doa tertentu sebelum tidur. Praktik-praktik ini bertujuan untuk mencegah munculnya kehadiran yang tidak diinginkan selama istirahat. Beberapa otoritas gerejawi melangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa setan dapat menyebabkan kehamilan. Meskipun gagasan ini kontroversial, beberapa penulis mengklaim bahwa inkubi dapat mengumpulkan air mani dari pria yang masih hidup dan kemudian menggunakannya untuk menghamili perempuan selama kunjungan mereka. Teori ini menjelaskan kehamilan yang dianggap tidak teratur atau mustahil, terutama pada perempuan yang menyendiri atau selibat. Gagasan bahwa setan bertindak sebagai perantara antar manusia meningkatkan kompleksitas fenomena ini. Ini bukan sekadar hubungan seksual, tetapi suatu bentuk reproduksi yang menyimpang. Keyakinan ini memengaruhi keputusan hukum, sosial, dan medis, terutama dalam kasus tuduhan perilaku seksual yang mencurigakan. Dalam persidangan ilmu sihir, pertemuan dengan inkubi atau sakubi sering menjadi bukti bersalah. Seorang penyihir dianggap telah membuat perjanjian dengan setan jika ia berulang kali berhubungan dengannya. Selama interogasi, pertanyaan diajukan secara langsung tentang pengalaman-pengalaman ini. Pengakuan yang diperoleh di bawah tekanan mencakup deskripsi grafis dan rinci, yang kemudian digunakan sebagai bukti. Para perempuan yang dituduh dipaksa untuk menjelaskan bagaimana pertemuan itu terjadi,
seperti apa rupa pengunjung tersebut, sensasi apa yang mereka alami, dan apakah mereka merasakan kenikmatan. Pernyataan-pernyataan ini ditafsirkan sebagai bukti kerusakan moral dan spiritual. Dalam banyak kasus, deskripsi-deskripsi tersebut memiliki elemen-elemen yang sama. Penampakan di malam hari, ketidakmampuan untuk melawan, kenikmatan bercampur ketakutan, dan bekas-bekas luka di tubuh. Detail-detail ini memperkuat gagasan bahwa fenomena ini tersebar luas dan dapat dikenali. Bahkan di berbagai daerah, kisah-kisah tersebut menyajikan kesamaan, menghasilkan struktur naratif yang mudah diulang. Setan-setan muncul di ruangan-ruangan tertutup, pada saat-saat kesendirian, dan memanfaatkan kondisi rentan orang-orang yang sedang tidur atau berdoa. Melalui pola-pola ini, terbentuklah imajinasi kolektif yang bertahan selama berabad-abad. Di Eropa abad pertengahan, perilaku seksual yang dianggap tidak dapat diterima diawasi dan dihukum secara kasat mata. Sanksi tidak terbatas pada ranah pribadi atau penilaian moral, tetapi bertujuan untuk mengekspos pelaku kepada masyarakat. Jenis hukuman ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Hukuman ini dimaksudkan untuk mengingatkan setiap orang yang hadir bahwa tindakan-tindakan tertentu tercela, tidak hanya menurut hukum Tuhan, tetapi juga menurut norma-norma lingkungan sekitar. Mempermalukan di depan umum merupakan bagian penting dari strategi hukuman. Di antara praktik yang paling umum adalah pemaparan tubuh. Di banyak kota, pria dan wanita yang tertangkap basah melakukan tindakan terlarang dipaksa berjalan telanjang di jalanan, terkadang membawa plakat yang menjelaskan pelanggaran mereka. Bentuk hukuman ini memiliki dua fungsi, mempermalukan terdakwa dan membuat jera orang lain. Prosesi berlangsung di tempat-tempat ramai selama jam pasar atau hari raya untuk memastikan kehadiran para saksi. Ejekan tersebut kemudian menjadi tontonan di mana masyarakat berpartisipasi aktif, menertawakan, menghina, atau melempar benda. Kejahatan yang menyebabkan hukuman ini beragam. Perselingkuhan, hubungan sesama jenis, hubungan di luar nikah, prostitusi di tempat-tempat yang tidak sah, dan penggunaan penyamaran untuk pertemuan gelap, semuanya dapat menjadi alasan yang cukup untuk hukuman publik. Sumber-sumber menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu diterapkan dengan tingkat ketegasan yang sama. Dalam beberapa kasus, status sosial, jenis kelamin, atau koneksi terdakwa berperan. Namun kemungkinan menerima hukuman yang setimpal adalah nyata bagi siapapun yang melanggar norma-norma yang berlaku. Gereja memainkan peran kunci dalam penerapan hukuman-hukuman ini. Meskipun hukuman fisik lebih umum di pengadilan perdata, lembaga keagamaan justru mendorong penggunaan ejekan untuk pelanggaran seksual. Buku Panduan Pengakuan Dosa menyarankan agar mereka yang telah melakukan tindakan tertentu melakukan penitensi publik, seperti berjalan tanpa alas kaki, mengenakan jubah kasar, atau menghadiri misa khusus tanpa duduk. Penitensi ini bersifat kasat mata dan memiliki fungsi pedagogis. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pertobatan yang tulus dan memulihkan keseimbangan moral masyarakat. Di kota-kota besar, hukuman dapat mengambil bentuk yang lebih teatrikal. Panggung-panggung tinggi dibangun di mana para terdakwa ditampilkan. Terkadang, adegan-adegan dipentaskan di mana aktor lain memperagakan kembali pelanggaran tersebut, mengejek orang yang sebenarnya. Pertunjukan ini menarik puluhan atau ratusan orang. Dalam kesempatan ini, keadilan tidak hanya bertindak sebagai sanksi, tetapi juga sebagai hiburan. Kombinasi ejekan, moralitas, dan ejekan memperkuat gagasan bahwa perilaku seksual harus dibatasi dengan sangat ketat. Apapun yang menyimpang dari kerangka ini dipandang sebagai ancaman kolektif. Hukuman juga diterapkan kepada pasangan. Jika dua orang tertangkap basah melakukan tindakan terlarang, mereka dapat dipaksa untuk berparade bersama, mengulang kalimat-kalimat yang dianggap bersalah, atau melakukan tugas-tugas yang memalukan di depan umum. Kasus-kasus yang terdokumentasi menunjukkan mereka dipaksa membersihkan jalan, membawa kotoran, atau diikat selama berjam-jam. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa keinginan bersama tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab.
Sekalipun ada persetujuan, kurangnya kebijaksanaan atau pelanggaran aturan sudah cukup untuk membenarkan hukuman publik. Di wilayah-wilayah yang mengatur prostitusi, perempuan yang berpraktik di luar ruang yang ditentukan dihukum berat. Terkadang kepala mereka dicukur, dicap dengan tinta, atau diusir dari kota. Di waktu lain, mereka diarak dengan benda-benda yang menunjukkan profesi mereka. Tujuannya bukan hanya untuk mengendalikan praktik tersebut, tetapi juga untuk melindungi reputasi ruang-ruang tertentu. Perdagangan seks tidak dianggap menyimpang secara intrinsik, tetapi harus dibatasi dalam batasan-batasan tertentu. Ketika aturan-aturan ini dilanggar, pengungkapan publik berfungsi sebagai koreksi. Beberapa dokumen menggambarkan kasus-kasus di mana individu-individu berstatus tinggi juga dihukum. Meskipun lebih jarang, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut dapat diterapkan kepada semua orang. Seorang bangsawan yang dituduh merayu beberapa perempuan muda dipaksa menghadiri misa selama berminggu-minggu dengan tanda di lehernya. Seorang dayang istana yang berselingkuh dengan seorang pelayan dikirim ke biara setelah dipertontonkan kepada rekan-rekannya dengan jubah pertobatan. Dalam kasus-kasus ini, hukumannya menggabungkan rasa malu, isolasi, dan hilangnya hak istimewa. Itu bukan sekadar sanksi, melainkan relokasi sosial. Beragamnya hukuman mencerminkan pentingnya mengendalikan tubuh dan hasrat melalui tekanan kolektif. Tidak seperti bentuk-bentuk kekerasan institusional lainnya, hukuman-hukuman ini bersifat publik, terlihat, berulang, dan dibagikan. Fungsinya bukan untuk menghukum secara diam-diam, melainkan untuk memperkuat kontrol sosial melalui teladan. Melihat tubuh yang dihukum memungkinkan orang lain untuk meningkatkan moral mereka dan menegaskan kembali kepemilikan mereka terhadap komunitas yang taat. Dengan mengidentifikasi pelakunya, batasan antara apa yang diizinkan dan apa yang menyimpang diperkuat. Bentuk-bentuk hukuman yang kurang agresif juga ada. Dalam beberapa kasus, peringatan resmi, penebusan dosa ringan, atau kewajiban untuk memberikan sumbangan kepada gereja sudah cukup. Alternatif-alternatif ini diterapkan ketika tindakan tersebut belum dilakukan atau ketika orang tersebut menunjukkan pertobatan spontan. Namun, hukuman publik tetap menjadi pilihan yang lebih disukai untuk pelanggaran seksual yang berulang atau memalukan. Visibilitas memastikan pesannya sampai ke semua orang. Masyarakat menjadi saksi dan kaki tangan dalam proses pendisiplinan. Dokumentasi tentang hukuman-hukuman ini menunjukkan bahwa di luar rasa sakit fisik atau hukuman simbolis, hal yang esensial adalah pemaparan. Membuat tubuh, pelanggaran, dan penyesalan terlihat memungkinkan hasrat untuk dipantau dari luar. Tindakan itu sendiri tidak begitu penting, melainkan dampaknya terhadap tatanan kolektif. Hukuman seksual lebih berat ketika menantang ruang publik atau otoritas institusional. Keintiman harus disembunyikan, dan setiap penyimpangan dianggap sebagai invasi keseimbangan sosial. Selama abad pertengahan, seks bukan hanya subjek pengawasan moral atau represi agama, tetapi juga sumber humor, ejekan, dan representasi publik yang terus-menerus. Alih-alih terbatas pada ranah privat, hasrat dan tindakan intim sering muncul dalam cerita, lagu, pertunjukan teater, dan perayaan populer. Di ruang-ruang ini, seksualitas menjadi sumber tawa, eksekusi, atau kritik tanpa kehilangan kemampuannya untuk membangkitkan minat atau kenikmatan visual. Salah satu latar utama ekspresi ini adalah sastra populer. Fabliaux, kisah berirama yang berasal dari Prancis dan menyebar ke berbagai wilayah Eropa, seringkali memuat adegan seksual yang lucu dan grotesk. Teks-teks ini tidak dianggap marginal atau rahasia. Teks-teks ini beredar di lingkungan perkotaan, di alun-alun, di kedai minuman, dan di kalangan pembaca awam. Tokoh-tokohnya adalah petani, pendeta, istri yang tidak setia, atau pemuda pemberani. Kisah-kisah tersebut mencakup penipuan, penyamaran, pertemuan tak terduga, dan hukuman yang konyol hampir selalu berpusat pada aktivitas seksual sebagai sumber kekacauan atau kebingungan. Dalam cerita-cerita ini, seksualitas digambarkan secara alami, tetapi juga dengan nada mengejek. Organ, gestur, dan suara dilebih-lebihkan.
Deskripsinya eksplisit, meskipun bahasanya tetap mempertahankan ritme pesta. Adegan perzinahan ditampilkan, di mana suami diselingkuhi, atau situasi di mana seseorang menggunakan tipu daya untuk mendapatkan perlakuan intim. Teks-teks tersebut tidak berfokus pada dosa atau rasa bersalah, melainkan pada tawa yang dipicu oleh hasrat yang tak terkendali. Ejekan meluas ke pria dan wanita, dan hierarki sosial ditangguhkan sementara. Area penting lainnya adalah teater pesta. Selama karnaval, pertunjukan diselenggarakan di mana tubuh disamarkan, ditampilkan, dan dilebih-lebihkan. Tokoh-tokoh menggunakan benda-benda falus, peran gender tradisional dibalik, dan figur otoritas diparodikan. Acara-acara tersebut meliputi lagu-lagu cabul, tarian dengan gestur provokatif, dan monolog yang syarat dengan referensi eksplisit. Pertunjukan-pertunjukan ini bukanlah pertunjukan rahasia, melainkan acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pertunjukan-pertunjukan ini diterima sebagai jeda dalam tatanan moral, semacam katup pelarian bagi ketegangan sosial yang menumpuk. Gerakan cabul juga merupakan bagian dari repertoar, memperlihatkan bagian tubuh, melakukan gerakan berkonotasi intim, atau mengucapkan frasa bermakna ganda merupakan praktik umum pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Selama perayaan tertentu, ekspresi-ekspresi ini berlipat ganda. Di beberapa desa, ada hari-hari di mana simulasi tindakan seksual di depan umum diperbolehkan, asalkan merupakan bagian dari tarian, permainan, atau dramatisasi. Pengecualian-pengecualian ini memperkuat aturan. Keintiman harus tetap tersembunyi, kecuali pada waktu-waktu yang disepakati. Meskipun praktik-praktik ini bernada riang, hasrat tak pernah sepenuhnya terekspresikan. Tawa dibingkai dalam waktu dan ruang yang telah ditentukan. Apa yang diizinkan selama karnaval tak ditoleransi sepanjang tahun. Tontonan tidak menghilangkan pengawasan. Sebaliknya, dengan membiarkan ekspresi sementara, ia memperkuat kebutuhan akan kontrol selanjutnya. Tubuh diperlihatkan hanya untuk menegaskan bahwa ia harus tetap tersembunyi. Lelucon itu memungkinkan hasrat muncul, hanya untuk mengingatkannya akan tempatnya. Representasi seksual pada abad pertengahan beragam, konstan, dan kontradiktif. Hasrat dibicarakan dengan rasa bersalah dan tawa. Hasrat itu dihukum di depan umum dan dipertunjukkan di alun-alun. Kekuatannya ditakuti, tetapi kapasitasnya untuk menghasilkan kenikmatan dan keterlibatan juga dirayakan. Tawa seksual adalah bagian dari dunia di mana keintiman tidak pernah benar-benar privat, melainkan bagian dari tontonan kolektif. Dalam konteks itu, hasrat tetap hadir, selalu dipantau, selalu disebutkan meskipun di tengah gelak tawa.